Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Game Design and Development. Kali ini saya tidak akan membawakan terlalu hal yang bersifat teoritis, tapi lebih kepada tutorial dan praktisnya. Yaitu setelah Anda mengetahui bagaimana membuat game, yaitu dengan tools game Construct 2. Nah, saya di sini akan langsung bagaimana sih menggunakan Construct 2 ya. Dari mulai mendownload, mencari downloadnya ya di situs sejarah.com, kemudian menginstalnya dan menggunakannya. Baik, tolong disiapkan, kondisikan dan siapkan laptop Anda untuk bisa mengikuti perkuliahan ini ya. Baik, kita langsung saja ke tayangan selanjutnya. Oke, ya. Kita kalau yang belum dapat bisa dapat di internet tentunya ya, dengan kata kunci Construct 2 ya, di Skera ya, ini nanti pasti ada dibuka Construct 2-nya, nanti ada downloadernya, bisa pakai versi terbaru. Jadi di Construct 2 ini ada yang gratisnya sama yang berbayar. Tugas atau project yang perkuliahan ini masih bisa menggunakan yang gratis. Ya seperti ini, seperti biasa ada registrasi ya. Nanti akan muncul downloadnya. Tunggu sampai downloadnya selesai. Downloadnya selesai, kita lihat bedanya. Nah, Ya, gratis. Perbedaan antara kontrak yang free dengan yang berbayar kurang lebih seperti ini. Jadi personal yang free edition ini ya, banyak kekurangannya tentu karena gratis. Nah, ini beberapa keterbatasan ya membuat tempat kerja. Jadi layarnya di situ cuma bisa 4. Membutuhkan banyak logika, spesial unik. Kalau yang event sheet-nya mungkin banyak logik-logiknya, yang itu mungkin butuh upgrade, tetapi untuk perkuliahan ini kayaknya cukup lah ya. Untuk free dapat digunakan. Nah, ini nggak boleh dikomersialisasikan. Ya, bedanya seperti itu. Bisa. Nah, kalau personal limit, ya tentu yang bisnis unlimited ya. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat bisa juga dilihat yang lain di sini ya. Pembuatannya ya seperti ini, Anda bisa lihat. Tapi kita belum menggunakan, kita pakai yang free saja. Buat dasarnya. Nah, kita akan membuat dasar pembuatan game atau membuat prototipe-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini download-nya sudah selesai. Nah, langsung ya. Nah, kita installnya juga mudah. Next, nggak ada crack karena ini yang free ya. Ini oke. Ya, kalau nggak dibaca ya scroll ya boleh juga lah ya. Di mana foldernya, tempat menginstalnya maksudnya. Ya, next seperti biasa lah. Ini saya udah pernah install ya, jadi ya saya mungkin nanti skip nantinya. Ya, ini yang belum install berarti dilanjutkan aja. Ya. Ya. Ya, kalau bingung 6432 ya sebenarnya Anda pasti udah tahu ya. Di auto detect jadi ya. Kemudian next. Ini seperti biasa install.
Karena program ini ringan. Sebenarnya program ini ringan ya. Ini buat teman belum. Oke, di sini ada satu. Nah, di sini ada satu pilihan ya otomatis. Oke. Ini fungsinya untuk Nah, misalnya untuk update. Biasanya itu akan mendukung juga update performanya. Biasanya akan didebug melalui browser karena nanti kita basisnya HTML. Ya, pakai Mozilla mau pakai Chrome silakan aja. Karena sini saya udah pernah, jadi saya uncek ya. Langsung finish. Nanti launch ya. Nah, ini saya keluar. Nah, di sini akan rilis. Nah, ini akan dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Langsung aja lah. Ini pre-edition. Ini merupakan tempat kerja. Nah, ini sebenarnya sudah siap nih untuk melakukan membuat permulaan prepare game. Ya. Tadi ya mungkin untuk install dan download saya rasa sudah selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, ini adalah halaman utama dari Construct 2 yang pre-edition. Jadi tinggal ini aja lah. Di sini ada banyak pilihan, macam-macam ya. Jadi bisa dilihat di situ di manualnya, ya seperti itu. Emang pakai bahasa Inggris lah, udah biasa lah ya. Langsung saja kita new project untuk membuat project baru. Di new project ini ada banyak pilihan untuk pembuatan style projectnya. Dari sisi ukuran layar 4:3 yang biasanya monitor kotak yang zaman dahulu, yang sekarang 16:9. Dan juga ada juga yang pixel, jadi ukuran pixelnya yang ditentukan. Oke ya, kita yang menggunakan default saja. Nanti bisa diatur kok setelah di bagian nanti propertiesnya. Oke, kita klik empty project. Oke ya, muncul jendela baru ini, window baru. Ada event sheet, ada layout di situ. Layout di sini fungsinya untuk membuat grafisnya, visualnya, gambarnya yang mau digerakkan, player, enemies, ya, untuk jadi background, gunung atau ya setting environment-nya gitu ya. Nah, di event sheet ini bisa kita menaruh logic ya. Bisa dijalankan game itu karena ada event sheet-nya udah kita atur. Ya. Tenang aja, seperti yang saya janjikan. Kita nggak ke coding. Jadi event sheet ini hanya cukup pakai logika ya. Jadi akan lebih mudah memang pakai Construct 2 dibandingkan Unity kalau untuk sekedar game-game kecil. Nah, di sini ada yang namanya toolbar ya. Nah, di sini fungsinya banyak. Bisa membuka seperti biasa lah ya. Nah, project seperti itu. Nanti project yang kita simpan lagi
hasilnya belum tentu langsung kita bisa mainkan mobile. di mobile atau di web gitu. Bisa Kita bisa projectnya nanti yang akan di-save nanti pasti di-save, artinya di-save di file projectnya, nanti bisa kita edit kalau mau ada perubahan-perubahan. Tadi new file open ya, yang berhubungan dengan event sheet tadi itu ada zoom in zoom out biasa ya. Nah, ini bisa diatur dengan tekan kontrol seperti biasa, di scroll up kayak di Photoshop di sama ya. Atur kontrol, di scroll mouse-nya ya, sama minus gitu. Ingin menjalankan, jadi lalu harus browser, ini basisnya browser karena game HTML. Nah, diklik di situ HTML5, nah jalan. Nah, browsernya Microsoft Edge ya, karena bawaannya ini ya, karena bawaan. Tapi kalau defaultnya ke Chrome bisa juga, atau defaultnya ke Mozilla bisa juga. Ada pun ada preferences ya. Di bagian preview ya, nah ada custom browser, pilih ya, biasanya pakai Chrome atau Mozilla silahkan juga, klik OK seperti itu ya. Masih di Edge ya, coba kita ya. Ya, mungkin harus di set lagi, misalnya pakai foldernya atau di restart aja lagi biasa. Restart, masuk lagi pasti udah ya, atau langsung cari browsernya bisa langsung ya. Nah, di situ pokoknya kalau nggak cara begini sebenarnya bisa di restart aja komputernya, biasanya juga udah pakai yang defaultnya yang tadi yang udah kita set ya. Nah, di free edition jika kita mengclose, nah ini kalau yang free nggak enaknya kalau mau kita close harus ini ya 30 detik apa jadi. Nah, kita udah balik lagi ya. Dicek berarti. Nah, ini udah berubah. Kita run layout, running ya. Agak browsing, nah nanti langsung ke browser kita. Nah, ini putih karena kita belum kasih apa-apa, ya kan? Nah, jadi memang karena nggak apa-apa gitu kan. Ya. Nah, kemudian ada banyak panel, ada properties di situ. Mungkin Anda udah pernah sebelumnya di kuliah teorinya. Itu untuk mengatur beberapa ya, di layoutnya ya. Nama layoutnya biasanya di sini apa, misalkan layout background gitu boleh ya, atau start menu boleh juga. Nah, font size ini yang di bagian ini atau height and width-nya ya, lebar yang putihnya itu, bidang kerja kita. Nah, segitu tuh. Nah, ini layout size. Nah, kita ganti misalkan ya. Layout size-nya.
dia akan mengecil tuh. Nah, kemudian ada titik-titik di situ sebenarnya. Nah, agak samar-samar memang. Itu tampilan yang akan muncul ya browsernya. di browsernya nanti. Jadi yang di sebelah sini itu Jadi yang di sebelah itu tidak muncul. Nah, yang bawah. Jadi misalkan kita kayak di Adobe Illustrator gitu, bisa yang kita gambar tuh bisa dikeluarin dari artwork. Jadi di luar garis itu nggak akan muncul di browser. di bagian project property. Nah, ini klik view-nya, ya, di situ. Di Windows. Nah, Windows size ya. Nah, tadi kan ada garis-garis. Jadi kalau Windows size-nya sama dengan layout size, maka itu sama. Jadi nggak ada yang garis-garis putus itu. Ya. Nah, kita samakan. Maka garis putus-putus nggak ada. Jadi titik-titik lagi udah nggak ada. Putus-putus udah nggak ada. Artinya kita nggak bisa menempatkan tadi di bawah kayak di model di Adobe Illustrator. Nah, di sebelah kanan itu ada yang namanya project-nya. Ya, project-nya. Misalkan aset-asetnya, objeknya, player, enemies itu di situ ya. Nah, di situ di project itu. Layout dan segala macam di situ. Sound juga, sound ya, musik, efek, suara, di situ juga, objek juga, bagian objek juga. Jadi kurang lebih ini ya untuk yang bidang kerjanya ya. Untuk nanti kita coba lanjutkan di bagian berikutnya ya. Hendi Kurniadi yang akan memandu Anda dalam tutorial pembuatan game sederhana. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita mengenal area, maka untuk kali ini saya akan mengenalkan objek-objek yang bisa digunakan di Constructio ini ya. Cara menambahkan objek. Nah, cara menambahkan objek menggunakan klik kanan aja ini. Nah, ada insert new object di sini ya. Atau juga bisa juga pakai double klik di sini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Di double klik ini. Nah, tinggal lihat ya sama aja pakai cara double klik. Di sini ada banyak objek yang bisa digunakan Constructio ini ya. Dari yang pertama data and storage. Di sini fungsinya untuk menyimpan data yang akan kita gunakan. Tidak membuka hasil dari game yang akan kita buat. Jadi kata lainnya ini database-nya lah ibaratnya gitu. Ada yang namanya array. Itu mungkin di database sudah pernah ya dipelajari. Dimensi. Ya, pakai ada data dictionary, kamus data ya. Ini berkait dengan database ini. Local storage, ya data lokal. Adalah XML ya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ada ini untuk membantu kita dalam memasukkan atau mengedit data yang ada di game. Ya. Jadi di sini ada yang namanya button tombol ya. Udah pada tahu lah ya. Nah, ada file user, ada user ini file user bisa memilih file, bisa membuka explorer seperti ini. Ada list. Diklik ada banyak pilihan. Nah, di sini diklik ada banyak pilihan. Fungsinya untuk fungsinya kalau ada loading gitu. Kemudian sidebar ini sidebar memberikan perkiraan. Iya, perkiraan lah.
seberapa banyak, sedikit. berapa Kemudian sedikit ada text box untuk menuliskan banyak untuk tulisan banyak tulisan dalam satu kotak biasanya. Paragraf ini ya, tulisan-tulisan lah mungkin buat story. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya general. General ini fungsinya adalah hal-hal yang objek-objek yang atau objek-objek yang akan kita sering gunakan. Nah, di sini ada Numpad ini ya memberi fungsi boxnya dapat di resize. Boxnya bisa di resize ya. Split jadi 9. Kemudian ada function. Function ini memberikan fungsi ya. Mungkin kalau yang udah mengenal fungsi programming di semester 1 atau 2 ya. Bisa misalnya di logika jika ya, pakai ident gitu ya. Ada functionnya gitu ya. Seperti itu. Lebih ke mengembalikan sebuah nilai. Ini terkait dengan pemrograman sih ya. Ya, partikel ini virtual effect. Kemudian ada bayangan, sunlight. Kemudian ada sprite. Nah, ini penting nih. Ini kita akan pakai ini pasti di project Anda ya, sprite. Adalah gambar objek yang bisa digerakkan. Kalau di frame by frame-nya 2 dimensi. Ada sprite tapi font. Ya, ini sprite text. Ya, ini jelas score, live, hot. Ya. Tapi ini bisa diatur. Ada tile background. Biasanya ini buat background belakang supaya penuh. Ada misalnya gunung, gedung ya. Ada file map. Ini lebih kepada apa ya? Memberikan level ya. Jadi misalnya level pada game. Nah, kalau yang Angry Bird tuh, nah ada level-levelnya, level 1, level 2. Ya, ini ada ini sudah. Kemudian ada yang namanya input. Nah, input macam-macam nih. Ada touch, ada mouse, ada keyboard. Ada juga ini konsol ya. Ya. Artinya lewat si user pemainnya, atau playernya ya. Jadi intinya input memberikan efek apa ya? Perubahan ya yang diinginkan manusia atau si playernya. Jadi misalkan kita iPad ya mouse iPad ya. Biasanya touchscreen ya, kalau touchscreen untuk di Android atau iOS. Kemudian ada media di sini. Nah, media ini bisa ini efek suara ya. Kemudian efek apa lagi? Posisi latitude ya. Kalau Anda pakai GPS gimana ini, tapi enggak sampai situ lah. Ini bisa mengakses juga mikrofon, webcam-nya dari user. Ada lagi namanya video, bisa memutarkan video, misalkan gamenya ada tutorial bentuk video ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya monetization. Di monet ini untuk mencari revenue atau penghasilan dari game itu. Ya, add mob buat iklan ya. Kalau ini udah dipublish, sudah dipasarkan. Misalkan ada iklannya. Kalau game-game yang free kan pasti ngambil duitnya dari iklan. Ya. Ketika iklan itu disajikan, maka si pengguna oleh si playernya, maka si publishing atau kita yang buatnya, maka uang dapat
receh-recehan ya, masih Iya. recehan, tapi kalau sering atau banyak kan Oke. lumayan ya. Dan Kemudian di sini ada platform kemudian spesifik. ada platform Ini spesifik. jika kalian spesifikasikan Jadi kalau kita mau hasil menspesifikasikan ekspornya platformnya, ekspornya ekspor kemana? projectnya Nah, kalau di kita kan cukup nanti HTML5. Ada bisa untuk game ini Facebook, Game Center fungsinya lebih ke game center ya. iOS Nah, kalau yang game center sering tuh kalau nggak salah ke iOS dan ya, Google Play. Google Play Oke, ya, ini ada ini secara. adalah Nah, yang ini sebenarnya apa untuk namanya? mengupload hasil karya Tempat-tempat kalau yang sudah mengupload yang disediakan Skyra, oleh Sekira, produk dari yang Construct ini. merupakan salah satu Jadi tempatnya udah disediain. produk dari Skyra sendiri ya. Skyra yang membuat Construct ini ya. Construct ini. Jadi udah dia juga menyediakan tempat untuk publish. Menampilkan Banyak juga ada channel, mungkin Anda bisa terinspirasi ya. Kemudian ada Twitter. Ada Twitter. Ini lebih ke ini sebenarnya lebih kepada follow membuat Twitter. Iya. Saya kurang jelas. Jadi biasanya ini nanti buat melingkar Twitter. Ya, Windows ini Windows ya. Karena kita berjalan di HTML. Nah, karena berjalan di HTML maka Construct maka dia akan berjalan di jelas-jelasnya apa? Pasti platformnya web ya. Ya, ini sebentar Artshark, ada browser, ada layer. Nah, ini fungsinya untuk memberikan pengalaman. Ya, mungkin nanti kalau ada yang game player, tapi untuk kita kuliah kita nggak sampai seperti itu. Nah, kira-kira mungkin itu yang sebagian besar saya bisa jelaskan. Nah, kurang lebih itu ya. Kira-kira. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana pengenalan sprite and behavior. Behavior ini ya sifat ya. Bagaimana kita memasukkan itu behavior itu ke dalam objek-objek kita. Misalkan kita memilih sprite ya di sini. Di sini coba akan memasukkan behavior ke dalam sprite. Contohnya kita memasukkan ke dalam satu sprite. Tapi sebaiknya sprite ini kita kasih nama ya. Misalkan sprite-nya adalah player misalkan ya. Jadi saya cuma double klik di sini, maka player maka akan masuk ini. Kita coba akan masukkan suatu sprite ke sini. Anda bisa juga memasukkan sendiri ya gambar apa dikasih semacam define lah ini. Atau Anda sudah menggunakan atau sudah menyiapkan gitu ya. Menyiapkan apa namanya? Asetnya itu. Yang saya minta kan ini sendiri ya, kreasi sendiri, maka Anda bisa di AI, Anda bisa di Photoshop gitu ya. Nah, nanti tinggal panggil. Kalau dibuat mendadak di sini kan kayaknya agak sulit ya. Misalkan saya ini udah ada gambar aset, taruhlah pesawat misalnya. Ya, misalkan. Nah, ini bisa fasilitas yang di AI juga bisa, atau Photoshop. Atau misalkan contohnya saya ambil gambar yang udah ada. Nah, misalkan ininya playernya pesawat ini ya. Ya, diklik di open. Kemudian nah ini semua seperti ini. Nah, ya kan sendiri ya. Nah, dan misalkan kalau gambarnya transparan ya akan transparan. Ya. Nah, jadi makanya ada di atas. Ya, sprite-nya ini ya, sehingga ini di panel properties-nya kita bisa itu lihat di sebelah kiri ada yang namanya behavior di sini ya. Nah, sifat tadi untuk di player klik add, nah maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada ini baru ya. Kita bisa menambahkan di sini behaviornya apa sih? Mendelete atau bisa urutan-urutannya bisa
Jadi satu objek itu bisa lebih dari satu behavior, bisa. Nah, di sini ada banyak behavior ya. Nah, contohnya jump through ya. Jump through itu behaviornya bisa melewati satu apa ya, yang loncat-loncat di platformer ya, kayak Mario Bros. Ada no save, game yang biasanya yang nggak bisa di save ada ya, battlesnya ada versus. Jadi ini untuk buat instance. Contohnya jadi pokoknya dia akan looping versus ya, shadow center. Kemudian biasanya ini buat efek bayangan pada objeknya. Nah, solid banyak dipakai nih. Jadi biasanya membuat benda itu keras ya. Walaupun gambarnya batu, kalau nggak dikasih behavior solid, tetap aja dia si karakter itu akan jatuh ya. Jatuh ke jurang atau jatuh nggak disangga gitu ya. Nah, makanya supaya nggak bisa ditembus atau bisa disangga, harus pakai solid. Nah, maka ada anchor ya. Anchor ini ya, membuat bendanya tidak bisa digerakkan. Jadi nggak kemana-mana, diam kayak patung. Bound to layout. Nah, jadi si karakternya nggak bisa keluar dari layout yang ada. Nggak bisa keluar. Nah, ada juga destroy outside layout. Ini biasanya fungsinya untuk menghancurkan benda atau objek ya yang keluar dari layout kita. Ini penting ya, kenapa? Kalau nggak dilakukan, maka kalau keluar dari layout, maka memori kita akan cepat habis gitu ya. Karena dia tetap masih ada, sistemnya tetap membaca tadi aset, misalkan peluru nggak kena tapi tetap dia keluar. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian drag and drop ya, ada page halus, iya halus menghilang ya, efek menghilang, ada flash biasanya kedip-kedip kalau dia baru ketemu ya, dia baru ketemu musuhnya atau baru mati gitu ya. Line on sight, jadi ada jaraknya, jadi ketika tidak melewati jaraknya dengan objek lainnya ada misalkan 10 meter lah ya misalkan, jadi nggak terlihat, jadi mungkin nggak akan dikejar. Pin biasanya pin. Nah, jadi objeknya nggak bisa dipindah-pindahin. Ada scroll tuh juga ini ya. Ini akan mengikuti objek utamanya. Jadi apa ya, kayak model parent. Nah, kalau Anda pernah lihat Mario Bros ya, Mario Bros itu diikuti gitu ya. Nah, diikutin gitu sama musuhnya atau siapa. Ini timer ya. Ada maaf ya. Ini kalau misalnya lihat Pac-Man ya, game Pac-Man yang pernah saya bahas ya, terus di kanan tapi tiba-tiba dia ada lagi di sebelah kiri. Nah itu, dia ada juga movement, ada add direction, kiri kanan atas bawah, jadi bergerak 8 arah mata angin. Ada balet ini, biasanya peluru kalau baletnya ya. Ada car, biasanya game-game yang mobil yang slide gitu ya. Nah, untuk parkir atau untuk ada alur rintangnya gitu. Nah, custom movement ya, bisa ngatur sendiri gerakannya, atau ada pathfinding kayak mesh. Pathfinding itu nanti alurnya ya, mesh, labirin. Nah, seperti itu ya. Jadi cocok untuk pembuatan itu. Ada basic. Ini lebih kepada apa ya? Penggunaan hukum fisika ya, gravitasi lah gitu ya. Ya. Nah, seperti itu kan. Ada platform, fungsinya
membuat objek itu jadi objek yang bisa digerakkan gitu ya, seperti manusia. Nah, seperti Mario Bros. Ya, yang ke Mario Bros. Nah, ada rotate. Nah, jadi objek yang akan berputar, ada sine, sinus, gelombang, akan mempengaruhi posisi sudutnya ya, sudutnya, tinggalnya. Ada teret untuk membuat ya, nah jadi ya kita coba egg direction, kita add ya, sehingga akan muncul di sini. Jadi ini di objek pesawat ini kita bisa gerakan nantinya ya. Objek ini sudah mempunyai behavior, yaitu egg direction. Nah, bisa dilihat sebelah kiri tuh. Jadi sekarang udah ada egg direction. Nah, ya. Kita coba. Cara mencobanya seperti yang sebelumnya. Ya, run layout di sini berarti browser kita jalan. Nah, itu kan ada pesawatnya. Kita gerakan dengan anak panah ya, tombol panah kanan atas bawah kiri kanan gitu, tinggal anak panah aja. Itu sudah bisa bergerak-gerak game kita. Nah, ini tentang behavior ya, tadi bagaimana cara menambahkannya. Nah, ini juga sprite-nya ya, sprite-nya ke pesawat dikasih behavior egg direction. Nah, kita belum nyampe ke event sheet dan layout ya, walaupun ini sebenarnya udah layout. Ya, nanti kita akan lanjutkan di video-video perkuliahan yang satu lagi, yang lainnya ya. Sampai jumpa.